Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri Perlombaan LDBI 2020, yang saya hormati panitia penyelenggara perlombaan LDBI 2020, serta tak lupa rekan-rekan partisipan perlombaan LDBI 2020 yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, saya Riki Fadilah, salah satu perwakilan dari SMA Plus Asalam Bandung. Sebagai tim pemerintah pembicara pertama akan menyampaikan definisi, argumentasi, serta limitasi saya mengenai mosi yang diberikan, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan kepada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sebelum saya mulai lebih lanjut lagi, saya ingin memaparkan definisi dari indeks integritas dan indeks kejujuran siswa. Indeks integritas merupakan sebuah pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran. Sedangkan indeks kejujuran siswa adalah sebuah pengukuran kejujuran siswa dalam sistem pembelajarannya. Latar belakang munculnya mosi ini adalah dikarenakan saat ini di negara-negara banyak sekali angka korupsinya. Dan ini harus diatasi dengan cara meningkatkan kejujuran siswanya, supaya ketika mereka membangun negaranya, mereka bisa jujur dan mengantisipasi adanya korupsi di negaranya. Limitasi saya berada dalam integritas kejujuran. Saya Riki Fadilah dengan tegas menyetujui mosi yang diberikan, yaitu negara-negara tingkat korupsi tinggi harus memiliki seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan cara seleksi integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak sekali negara-negara pemilik angka korupsi yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh siswa-siswinya yang ingin meneruskan bangsanya tidak jujur. Jadi ketika mereka melakukan pembangunan negaranya, mereka tidak jujur dan akhirnya terjadilah korupsi. Seharusnya kita harus memiliki sifat jujur dan menjunjung tinggi integritas. Ibu Sri Mulyani pernah mengatakan dalam calderanews.com bahwasannya mahasiswa harus menekankan kejujuran dan meningkatkan integritasnya. Mahasiswa adalah agent of change, di mana mereka akan menjadi agen perubahan dalam negeri ini. Agen perubahan tentu harus melakukan hal-hal yang baik. Salah satunya adalah mengurangi angka korupsi yang ada di negaranya. Korupsi sangatlah berbahaya bagi suatu negara, dikarenakan akan menyebabkan dampak-dampak buruk yang sangat banyak. Dalam segi politik, jika seseorang tidak jujur dan korupsi, negara bisa hancur, dikarenakan pemerintahnya terus mengutamakan keuntungan sendiri tanpa mempedulikan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, kepercayaan masyarakat pun akan menurun. Dan dalam sistem perekonomiannya pun akan hancur, dikarenakan jika ada yang korupsi, pertumbuhan ekonomi suatu negara akan terus menurun. Di sana akan menyebabkan efek domino yang dimana pengangguran dan kemiskinan akan terus meningkat. Dan yang lebih parahnya, negaranya hancur dikarenakan terjadi resesi ekonomi. Maka dari itu, di sini seleksi mahasiswa dengan menggunakan indeks kejujuran dan integritas suatu lembaga institusi sangatlah diperlukan supaya mereka bisa jujur di masa-masa sebelum mereka memegang suatu negara. Seperti yang kita ketahui, dilansir dari jawapost.com bahwasanya ada negara yang memegang tinggi integritas dan kejujuran, yaitu Jepang dan Korea. Bisa kita lihat, Jepang adalah negara pemilik angka korupsi yang sangat kecil, dikarenakan mereka sangat mengedepankan kejujuran. Bahkan kasus korupsi di Jepang adalah sebuah aib yang besar, hingga mereka berani untuk membunuh dirinya sendiri. Seperti ada contoh lain di Hong Kong. Di Hong Kong adalah negara yang sangat maju. Kita bisa mengetahui karena mereka memiliki angka kejujuran yang sangat tinggi. Bahkan mereka menanamkan pelajaran anti korupsi yang dimana mengedepankan konteks kejujuran dan integritas sekolah. Ataupun di Indonesia. Indonesia saat ini sedang ramai-ramainya dikritiki pasal kejujuran, dan Indonesia pun mulai menanamkan integritas kejujuran. Salah satu contohnya saat SBMPTN, kita bisa mengetahui bahwasanya calon mahasiswa yang melakukan pencontekan atau ketidakjujuran dalam SBMPTN akan langsung dikeluarkan. Nah,
Karena Indonesia sudah mulai menerapkan hal itu, angka korupsi di Indonesia lebih baik 2 poin, dikutip dari kpk.co.id. Di sana bisa kita ketahui, Indonesia saja yang awal-awal ini melakukan sebuah perubahan untuk mengedepankan kejujuran bisa membaik 2 poin. Jika negara-negara di dunia ini menerapkan pula, maka korupsinya akan semakin menurun dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Maka dari itu, saya Riki Fadilah dengan tegas menyetujui mosi tersebut. Dikarenakan dengan adanya integritas kejujuran bagi mahasiswa, mereka bisa memegang negara ini dengan jujur dan mensejahterakan rakyatnya. Percuma saja jika kita pintar, jika kita tidak jujur, negara akan semakin hancur. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.